Selamat malam teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari klien saya tentang berapa sih saya harus membayar nafkah, idah, dan mut'ah. Karena ini juga cukup menakutkan buat saya karena saya mau mengajukan cerai talak pada istri saya di Pengadilan Agama Balikpapan. Tapi saya itu bertanya-tanya, nanti kira-kira berapa saya harus membayar uang nafkah idah dan nafkah mut'ah. Begini Bapak Ibu ya, besarnya nafkah idah dan nafkah mut'ah itu majelis hakim itu akan mempertimbangkan di dalam persidangan nanti. Nanti persidangan kan ada jawab menjawab. Nanti Bapak ditanya, Bapak sanggupnya membayar uang idah berapa? Bapak sanggupnya membayar uang nafkah mut'ah berapa? Kemudian istri juga ditanya, istri berapa minta nafkah idah dan berapa minta nafkah mut'ah. Nanti istri misalnya menjawab, Pak, misalnya nafkah idah saya minta 30 juta, nafkah mut'ah minta 10 juta. Nanti suami ditanya, kamu sanggupnya berapa? Karena istrimu kan minta nafkah idahnya 30 juta, nafkah mut'ah 10 juta. Terus kamu sanggupnya berapa? Sebagai mantan suami nanti kamu harus membayar nafkah idah dan mut'ah sesuai kemampuan kamu. Kamu mampunya berapa? Ya kalau misalnya mampunya nafkah idah cuman mampu 10 juta atau nafkah mut'ah mampunya cuma 5 juta, ya itu nanti dibuktikan dengan penghasilan suami. Karena hakim juga akan melihat suaminya itu kerjanya apa, penghasilannya berapa, biaya yang diperlukan untuk hidup sehari-hari berapa. Semua itu akan diperhitungkan dengan majelis hakim. Jadi si istri juga tidak bisa meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah itu tidak sesuai kemampuan suami. Karena permintaan ini harus permintaan yang wajar. Permintaan ini harus permintaan yang normal ya. Kalau misalnya gaji suami cuma 5 juta, minta nafkah idah 10 juta itu kan ya nggak masuk akal. Jadi disesuaikan dengan penghasilan suami. Jadi supaya ya suaminya sanggup untuk membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah sesuai putusan pengadilan. Karena kalau suami tidak sanggup untuk membayar nafkah idah dan mut'ah, maka tidak bisa sidang ikrar talak. Kalau sidang ikrar talaknya tidak bisa dilaksanakan, otomatis cerainya juga tidak jadi, cerainya jadi gugur. Karena syaratnya untuk mengucapkan ikrar talak adalah si suami sudah membayar nafkah idah dan mut'ah sesuai putusan pengadilan. Begitu Bapak Ibu ya, harus sama-sama pengertian. Jadi suaminya pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, jadi sanggupnya itu berapa. Tapi kalau suaminya gajinya besar, ya boleh minta besar. Disesuaikan dengan uang belanja bulanan. Kalau misalnya dulu setiap bulan dikasih uang belanja 10 juta, maka bisa minta nafkah idah per bulannya 10 juta, 3 bulannya 30 juta. Jadi disesuaikan dengan kemampuan suami. Jadi itu Bapak Ibu ya yang harus dipahami. Supaya ya kalaupun terjadi perceraian itu tidak saling memberatkan gitu ya. Tidak memberatkan mantan suami dan mantan istri.